Baik, kita langsung sapa saja peserta pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ripal ya namanya. Apa kabarnya Ripal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dari mana tadinya? Asal saya Desa Kotakan. Desa Kota Kapur ya. Alhamdulillah hari ini bisa mengikuti lomba kita di sore hari ini. Baik Ripal, untuk lomba kali ini waktunya maksimal 15 menit. Jadi pintar-pintarlah untuk mengatur waktu. Dan temanya apa hari ini? Mengarungi hidup dengan ilmu. Mengarungi hidup dengan ilmu. Masya Allah, luar biasa sekali. Untuk itu kita langsung dengarkan peserta pertama kita, Ripal, perwakilan dari Kota Kapur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul uqdatang min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati al-mukarram wal mukhtaram, asatis wal asatizat, baik yang ada di tengah-tengah kita maupun yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Yang saya hormati pimpinan studio SQ Suluh Kolbu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para mustami' baik yang berada di studio yang insyaallah sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pendengar sekalian yang sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan limpahan hidayahnya lah sehingga kita bisa berijtima', bermuajah di ruangan yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah selaku dan sepatutnya kita selaku hamba Allah yang dhaif mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, saudara. Bayangkan saudara, Allah berikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bahkan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita tidur, kemudian kita bangun tidur, kemudian tidur lagi, dan seterusnya dalam kehidupan kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi sudah selayak dan sepatutnya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kata Allah firman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah. Ini bukan kata pemateri atau petausiah, tapi kata Allah, maka Allah akan tambah nikmat kalian. Dan apabila kalian kufur akan nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Kedua kalinya salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada proklamator umat Islam, yakni Nabiyuna
wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur, yang mana beliau belum pernah sekali ke desa saya. Desa apa? Desa Kota Kapur, namun namanya tetap termasyhur. Betul. Yang mana beliau belum pernah sama sekali ke desa Kemuja tempat saya mondok, namun nama beliau tetap kita puja-puja. Betul. Yang mana beliau belum pernah sama sekali ke desa Tanjung, namun namanya selalu kita sanjung-sanjung. Masya Allah, beliau merupakan proklamator umat Islam, yakni Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu keras perjuangan beliau untuk memperjuangkan Islam baik di kota Mekah dan Madinah, sehingga kita yang ada pada saat ini tinggal menikmati hasil dari jerih payah Rasulullah. Jadi marilah sama-sama kita renungkan begitu susah payahnya Rasulullah memperjuangkan Islam pada saat itu. Jadi marilah saya berpesan kepada diri saya sendiri dan antum sekalian, marilah sama-sama kita menghanturkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, semoga kita di yaumil qiyamah nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun nawal hadiratun rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya Rifal, peserta pertama dari Kota Kapur, yang insya Allah pada saat ini akan membawakan tema tausiah saya, peserta da'i yang pertama, yang bertemakan mengarungi hidup dengan ilmu. Ayyuhal hadirun nawal hadiratun rahimakumullah. Ilmu merupakan sesuatu yang melekat pada diri kita manusia. Betul. Manusia ketika hendak kemana-mana, hendak berjalan dengan ilmu, hendak duduk dengan ilmu, berdiri dengan ilmu, tidur dengan ilmu, maka ilmu sudah mengatur kehidupan kita dalam sehari-hari. Betul. Maka dari itu, hidup manusia sudah sepatutnya dan selayaknya diiringi dengan ilmu. Betul saudara. Maka dari itu, ilmu sangat penting bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu beribadah, melaksanakan hablum minallah, bersosial hablum minan nas, kemudian dengan alam sekitar hablum minal alam, dan hablum minan nafs, dengan hubungan diri dengan kita sendiri. Maka dari itu, ilmu sudah mengatur semuanya. Dikatakan dalam sebuah syair yang berbunyi, fakullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk baru. Dan katakanlah barang setiap orang yang hendak melakukan suatu perkara ibadah, ya tanpa menggunakan ilmu, ya hendak beramal tanpa menggunakan ilmu, a'maluhu, maka amalnya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, alias tidak diterima. Maukah saudara ketika kita hendak beribadah kepada Allah, misalkan ibadah salat, ibadah yang wajib kita beramal kepada Allah, tapi tanpa dengan adanya ilmu, maka amal yang kita lakukan akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ilmu sangat penting bagi kehidupan kita dalam menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu ilmu yang mengatur kita hablum minallah, hablum minan nas, kemudian hablum minal alam, dan juga hablum minan nas. Maka dari itu saudara, ilmu dalam kehidupan manusia sangat berperan sekali. Maka Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi qalila. Dan mereka bertanya tentang ilmu, tentang ruh.
maka ruh merupakan urusan Tuhanku. Dan tidak akan kuberi kalian pengetahuan, ilmu pengetahuan, illa qalila, kecuali cuma sedikit. Bayangkan saudara, sudah selaku dan sepatutnya kita jika punya ilmu, maka ilmu profesor pun hanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya itu illa qalila, cuma sedikit. Ya, bahkan Allah saling menjelaskan dalam Al-Quran tentang ilmu untuk selalu meningkatkan pengetahuan kita, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan saudara. Saudara, maka dari itu marilah kita renungkan sesuai dengan fenomena yang sekarang, dengan peristiwa yang menyeluruh dunia atau yang disebut dengan pandemi, ya COVID-19. Dan hal ini jika kita menyikapinya tanpa ilmu, maka sangatlah sulit saudara. Bayangkan, jangan salahkan corona saudara. Jika masjid ditutup, tempat pengajian ditutup, tapi marilah sama-sama kita muhasabahkan diri kita. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik itu dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, baik itu dosa yang zahir seperti kita berjalan, tangan kita, mata kita dan lain sebagainya. Saudara, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita masing-masing. Ketika azan memanggilkan kita untuk sholat berjamaah, maka banyak sekali dari kita yang menyepelekan suara azan, padahal itu merupakan panggilan untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, maka dari itu saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada antum semuanya, baik yang ada di studio maupun di luar studio, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita masing-masing. Berapa banyak dosa yang selama ini kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dalam kesempatan pada bulan suci Ramadan ini, marilah sama-sama kita bertaubat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjalankan dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu saudara, marilah sama-sama kita renungkan berapa banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqli amalan masbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah sama-sama kita muhasabahkan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di lain waktu, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya datang dari saya sendiri. Saya selaku petausiah, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila kata-kata yang salah saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aquli hadza astaghfiru wa taqabbala minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk peserta pertama kita, Rival, ya, dengan temanya mengarungi hidup dengan ilmu. Masya